orang-orang yang keberpihakannya terhadap alam, makhluk hidup atau apa mungkin ya. Setuju. Suara. Ini kalimatnya, kata-kata yang saya cari tadi, keberpihakan. Tapi Sujiwo Tejo, Wicidukul, Rendra adalah disharmonis. Iya. Maka dia didengar. Maka kenapa Iwan itu namanya false, bukan Iwan harmoni gitu. Kalau seseorang berafiliasi dengan pemerintah, Pilihan masing-masing gitu ya. dia sudah kalah. Oke teman-teman Landra Sudiarto, hari ini kita berkunjung ke rumah salah seorang, wah kalau ini bisa dibilang budayawan bisa nggak ya? Budayawan, orang seniman, dan kerja juga di salah satu perusahaan juga ya Mas ya? Ya. Nah, kerja perusahaan. Jadi teman-teman Landra Sudiarto, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang seni, apalagi di masa pandemi ini nggak gampang anak-anak seniman yang sekarang kerumunan juga dibatasin, mau ada acara semua dibatasin, jadi banyak yang di cancel. Nah, untuk mendengar ceritanya dan mungkin teman-teman juga yang ingin menjadi anak seni, kira-kira seni ini menjadi sumber penghidupan nggak ke depannya? Jangan pernah takut, asal teman-teman serius. Nah, kita nanti tanya pakarnya. Ikutin terus obrolan kita. Ciao. Nah, Mas, Ya. saya datang berkunjung ke sini nih. Siap. Selamat datang di rumah Tapi saya. dari perawakannya memang nampak udah ini ya. Ya, Orang dari fisik aja. dulu memang tamatan ini Mas seni atau gimana? Iya, di Jogja. Oh, seni Jogja. Ya. Teater tapi ya. Oh, teater ya. Nih, sebelum saya buka atau kita ngobrol-ngobrol, Oke. Mas Aksa boleh kenali diri sama teman-teman Landra Sudiarto. Nama saya Asa Jatmiko. Boleh dipanggil Asa gitu aja. Iya, selama ini berkesenian sampai sejauh ini, sejak ditantang sama orang tua sampai sekarang disetujui dan direstui. Begitu, dan menjadi sumber penghidupan saya di sana, menjadi dunia saya. Karena ketika mulai bekerja ditaruh di kantoran itu juga nggak betah, pengennya resign. Akhirnya yang kalah perusahaannya, ya sudah kamu ngurusi budaya aja. Jadi di tempat yang pas gitu, yang sesuai dengan passion saya. Saya kira saya banyak mengawali kegiatan kesenian saya di Jogja sampai 2002. Dulu kuliah di Jogja, rumah di Kudus. Enggak, saya Memang kelahiran Purbalingga, tapi sejak Berarti orangnya itu dong, ngapa-ngapa ya? bisa ngapa-ngapa bisa. Cuman sejak SMP, SMA, kuliah di Jogja. Jadi kalau ditanya jalan di Purbalingga sama jalan di Jogja, saya apal Jogja. Kira-kira begitu. Nah, itu sampai 2002, 2003 saya di Kudus sampai hari ini. Jogja, setelah selesai ketemu mbaknya berkeluarga di Jogja ya, baru ke Kudus. Betul. Nah, ke Kudus, sekarang kalau nggak salah kan berarti tadi kalau Mas Aksanya bilang kerja di kantoran, nggak ada yang cocok, udah kamu ngurusin budaya. Itu nasib yang bagus ya Mas ya? Ya, itu tidak bisa saya nalar juga. Blessing lah, pokoknya anugerah gitu Bener, aja ya, ya. Jadi di Jogja itu persoalan kesenian kan sudah banyak itu ya. Udah banyak orangnya lah Udah mungkin. banyak orang, kemudian kita juga tercatat namanya gitu. Tetapi untuk ngomong menjadi penghidupan itu Agak susah ya. agak susah, apalagi sudah 2 anak keluar kan. Makin berat. Makanya pernah di toko komputer, tapi nggak betah semua. Akhirnya kemudian kok ke Kudus kok diterima, saya aneh juga gitu. Saya datanglah ke Kudus, Di Kudus waktu diterima rambut masih gondrong nggak Nyan? langsung gundul saya. Udah gundul. Karena nazar kan. Jadi Cari kerja dulu. cari kerja ini buat anak-anakku kan gitu. Iya, artinya ego seni harus sedikit dikubur dulu pelan ya. Waktu itu aku bercita-cita atau punya keinginan kalau aku diterima kerja, udah deh aku berhenti dari kesenian gitu. Ternyata nggak kuat juga. Sampai di sini ya kerja di produksi gitu. Cuman berapa tahun? 3 atau 4 tahun. Saya telepon kantor pusat, Pak saya nggak betah lah, udah di luar saja kembali berkesenian gitu. Nggak boleh, pindah aja. Langsung pindah departemen sampai hari ini. Berarti departemennya Mas Aksa itu ibaratnya kalau di perusahaan Jarum itu departemen apa namanya? Jarum Foundation Bakti Budaya.
Oh, Jadi- karena ketepatan memang Jarum Iya. termasuk perusahaan yang sangat andil di Indonesia Iya, ya. iya, Baik ikut bantu olahraganya, lah, ya. baik budaya, CSR-nya Iya, lengkap ya. CSR-nya. Berarti udah berapa lama Mas berarti di Jarum? Iya, sejak 2002 berarti hampir berapa ya? Sekarang 2021. iya, 17, 17, 18 ya. 18 tahun Iya. ya. 18 tahun nggak gampang ya. Persis Februari ini. Jadi sekarang udah bagian budaya. Iya. Nah, selama di budaya itu berarti Mas Aksa tuh nanganin apa aja? Semua karena concernnya di departemen itu adalah memberdayakan kesenian yang tidak bisa berdaya secara mandiri. Kalau musik itu tidak kita bantu karena dia bisa jual tiket dan habis gitu. Seni rupa kalau orangnya udah terkenal itu lakunya juga mahal gitu. Makanya kita lebih fokus ke teater, seni tradisi atau pertunjukan-pertunjukan yang biayanya besar tetapi ditiketkan aja nggak laku gitu. Iya, iya. Artinya kita supportnya ke sana. Bener-bener. Teater ini kan, misal kita yang muda-muda, misal kayak aku aja nggak pernah nonton teater. Iya. Tapi kok teater? Sayang itu. Iya, padahal teater orang di Inggris Iya. nonton teater itu seperti ini ya. Iya. Agama. Agama bener. Jadi apa? Orang-orang ningrat malah nonton itu ya. Jadi kalau kayak Sana itu sakral, Mas. iya bener-bener. Nonton teater tidak boleh tersenyum, tidak boleh tertawa, tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman. Sakral, hening. Memang kita terbawa keadaan panggung itu gitu ya. Memang aturannya begitu, kaku. Oh. Dari awalnya memang teater untuk upacara kan. Oh. Nah, cuman genre yang berbeda di teater Nusantara ini adalah teater rakyat. Di mana di lapangan itu bisa tarik jadilan, orang juga tiba-tiba nonton kesurupan gitu. Itu partisipatif ya. Iya, Nah, partisipatif. itu dua aliran yang sangat berbeda. Barat itu kayak gitu, sakral. Orang tepuk tangan aja, tepuk tangan, aplaus, baru tepuk tangan, berdiri. Oh, udah ada petunjuknya dulu Iya. baru berani apa ya partisipatif. Kalau gitu ya. kita tarik ses, sama ongkos, semua jawab. Nah, itu teater rakyat kita. Iya. Teater Indonesia itu begitu, apa? ramai. Iya, 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 iya. Artinya yang bernilai tinggi belum tentu menarik minat orang gitu mungkin ya. Belum tentu ya. Yang enak didengar mungkin itu yang menjadi apa namanya? Sama kalau kita bicara dangdut pantura benar-benar meledak gitu di dunia musik kita karena memang seleranya itu gitu Betul. ya. Tapi jangan lupa Mas bahwa Ki Seno Nugroho juga telah mengangkat wayang kulit, pertunjukan wayang kulit menjadi sangat milenial. Tetap mempergunakan pakem Solo dan Jogja sekaligus. Ting-tingannya itu kan Jogja. Tapi sabetannya itu kan Ki Mantep itu. Oh. Nah, dia menggabungkan dua aliran Jogja dan Solo itu sehingga anak-anak muda SMA, SMK itu jadi suka wayang itu Seno. Seno ya. Yang baru almarhum itu. Iya, iya, yang kondang dia kemarin banyak orang yang juga berduka. Artinya itu kesenian yang sulit dicerna pada saat sebelum Seno seperti itu ya. Iya, iya. Sulit untuk apa sih bahasanya susah dan sebagainya. Tapi rupanya bisa kok ternyata. Tapi sebenarnya memang orang seni itu orang juga yang teknokrat ya, mungkin berpikir dia melihat apa bagaimana selera masyarakat. Betul. Ki Seno tadi yang Harusnya begitu. kelahiran yang sudah lama aja dia bisa mengubah diri ya, Betul. menerima milenial ini apa sih ya? Mengadaptasi ya. iya, kemajuan ini. Dia nggak bicara kalau dulu kan mungkin orang-orang tua dulu yang budayawan dia bilang kamu harus ngikutin begini ritualnya gitu. Padahal dengan masuknya dunia baru ini orang kayak Ki Seno tadi almarhum dia merubah dirinya. Betul. Kayak Soima juga. Iya, esensi nilai tidak berubah. Ini yang berubah cuman kemasan untuk packaging ya. Iya, untuk mendekatkan. Saya kira itu luar biasa. Iya, iya. Ya. Berarti kalau melihat dengan pandemi gini Mas, apa sih yang dirasakan anak-anak seni misalnya ya mungkin dengan Mas Asa ya nggak semua orang beruntung ya. Mungkin ada yang anak seni yang selama ini ngandali dirinya sekali panggung aja dapat duit ya. Kalau dia sudah ada payung productionnya sih masih mending ya. Nah kira-kira di zaman pandemi ini apa sih yang Mas dengar tentang mereka itu? Ya mereka semua mengeluh. Mengeluh ya. Organ tunggal sampai demo. Karena selama pandemi tidak ada orang yang nanggap istilahnya apa ya istilahnya? Ya nggak boleh jengkramen lah segala macam. Betul. Nggak boleh ada acara karena ya pandemi kan sangat musuh dengan kekerumunan gitu ya. Betul. Dan pentas teater
kalau ditonton oleh kamera saja tanpa penonton nyata, Virtual gitu nggak bagus ya. nggak puas, Mas. Karena kita yang harus Kita nonton, kita main tuh kepengen interaktif juga, penonton gimana responnya, anunya gitu. Kita ngelucu gitu, tapi nggak ada yang ketawa gitu. Kesannya kan, wah, itu sakit gitu. Berarti satu-satunya yang nggak bisa di Zoom meeting itu hanya teaternya ya. Ya, artinya begini, saya tidak ngomong bahwa teater itu kemudian tidak hidup. Oh, iya. Teman-teman yang masih berkutat untuk tidak memindahkan, mengadaptasi kemajuan hari ini, itu benar-benar menjadi tumbang gitu di saat pandemi ini. Tetapi teman-teman yang mampu mengelaborasi ini menjadi satu tontonan, karena di Jakarta juga makin banyak, di Jogja juga tayangan-tayangan virtual teater. Artinya mereka sudah mampu untuk mengabaikan penonton tanpa penonton gitu. Sehingga di depan kamera bisa tetap enjoy, bisa tetap. Nah, dia sudah mengalahkan idealisme harus aku ada yang nonton nih gitu. Nah, ini sekarang tinggal kamera, dia tetap enjoy. Apalagi tepuk tangannya dibuat hanya palsu gitu ya. Iya, itu palsu semua. Nah, teman-teman ada agak-agak mereduksi idealisme itu gitu, memindahkan ke adaptasi sekarang. Nah, teman-teman yang terutama generasi yang nggak mau untuk beradaptasi itu yang berat itu. Berat ya. Mau tidak mau kita harus kawin dengan teknologi itu. Iya. Hari ini. Artinya sudah dikombinasikan antara teknologi dengan budaya yang harus mau tidak mau. Udah harus ya. Seperti jenengan lah ini, hebat saya. ya sama lah kita belajar. Makanya, tapi ini Mas, kita tadi kan nengok ada gambar-gambar film di luar pekerjaan. Mas Asa juga ngasilkan beberapa film pendek. Udah berapa sih Mas buat film pendeknya? Kalau film pendek, ya rata-rata film pendek sebetulnya tidak ada yang saya belum pernah bikin film layar lebar ya, yang durasi panjang. Kalau jumlah saya udah lupa, ada seri-seri embun Ramadan kalau lagi Ramadan kayak gitu-gitu. Cuman di beberapa setelah pandemi ini saya lebih kepengen film pendek, memang film yang pendek betul-betul, tetapi apa pesan yang ingin kita sampaikan itu aja. Saya kepengen meng-highlight di situ gitu. Kalau di Nomena ini Luka Luna ini maksudnya apa nih? Namanya Luna, dia ada luka gitu gimana? Iya, dan terlukai gitu. Gara-gara dia di make up karakter sobek gitu, ada orang yang motret nggak baca caption, nggak baca keterangan fotonya, udah disebarin ini kenapa nih Luna gitu. Akhirnya dikiranya kena tabrakan lah, kena apa kayak gitu. Melebar kemana-mana. Tahu-taunya anaknya pulang ke rumah nggak kenapa-kenapa. Jadi apa ya, ngomong tentang hoax gitu-gitulah. Pesannya itu tadi ya. Jadi kalau belum lihat kepastiannya jangan berdobong. Iya, gitu. Jangan langsung bagus juga ya. Gitu. Ide siapa itu Mas? Nyawa dari belakang. Dia tuh pernah bikin Luka. Kalau di teater itu saya sering garap untuk Paskah gitu ya, lukanya Yesus gitu. Dia kan make up-nya bagus. Sebenarnya saya pengen itu, makanya kalau kamu deket di Semarang, kita mau garap film itu masih enak gitu. Cuma kalau datangan kamu dari sana, kita nggak tahan bayarnya. Suatu hari itu dia tuh percobaan gitu. Bikin luka gitu, kakinya difoto gitu. Nah, terus di-upload di story gitu. Ada orang itu kenapa gitu. Habis ini sebelumnya kan filmnya Nisa itu. Ada yang meledak nggak di antara film yang kita buat? Film pendek itu? Kalau ini yang paling meledak ya, karena baru diumumin sama Lola Amaria kan gitu. Jadi udah sampai Lola Amaria ini ya? Iya gitu. Jadi ya kebawa. Nah, kalau yang ini yang lagi terakhir aku garap buat WHO kan. Mungkin Mei nanti mereka akan launch filmnya di Geneva. Boleh dong, Lander Kreatif nanti dibawa lah. Kita muda-muda nih ngerjain, ya minimal ngidupin genset atau ngambil kamera langit ya. Kira-kira seni itu menjanjikan nggak? Menurut Mas? Kalau sekarang semua bidang kehidupan hari ini ya. Iya, bicara hari ini artinya orang yang sekarang lagi mau ngambil jurusan seni atau apa gitu. Kalau saya melihat semua kementerian di kabinet itu kan mencerminkan segala bidang kehidupan manusia. Benar. Semua itu butuh seni itu.
Iya, ya biar nggak jenuh ya mungkin, atau memang ada Bukan. sentuhan, bukan ya? Bagaimana mereka mengolah campaign program, bagaimana mereka memanage sampai di mana program itu berjalan, kemudian mengevaluasi, itu bukan orang-orang seni bukan orang-orang di luar seni yang garap gitu. Bukan anak-anak IPA gitu, bukan ya? Bukan, memang saintisnya mereka. Tapi mereka butuh memang karakter orang budayawan, orang seni langsung yang Iya, memberikan siapa ini yang ya. mengemas promosinya, siapa yang mengemas virtual pendeknya 30 detik, 60 detik itu. Iya, Orang-orang kreatif semua. Iya, iya. Kalau kita bilang hari ini semua cabang bidang kehidupan ini tidak membutuhkan kesenian, itu bullshit. Bullshit ya. Mereka hanya nggak mau terbuka aja, fair aja mengakui orang kreatif untuk ikut serta gitu. Iya, iya. Nah, makanya kalau ngomong apakah menjanjikan, sangat menjanjikan. Iya, iya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengatur itu sebagai peluang kan? Itu aja. Sekarang catat aja siapa yang kementerian apa yang tidak butuh. Kementerian Agama sangat butuh Yakult itu. Untuk ngomong tentang Habul Waton itu. Marsnya NU gitu ya. Oh, itu kan digelurakan, kalau tidak ada polesan orang kreatif bikin videonya nggak akan menarik. Kira-kira gitulah. Iya. Terus bidang apa lagi? Pasti butuh. Jadi memang ini ya. Yayasan Ke Hati lewat lingkungan hidup barusan ngeluarin lomba video pendek pelestarian lingkungan. Orang kreatif semua tuh. Berarti apa? Anak seni itu bukan identik yang ini ya, yang berundal apa, yang, apa hidup di jalanan, rasa kebersamaan, tapi tetap juga ya keluarga tetap dipikirin kok ya. Betul. Jadi, dan orang kesenian itu mestinya justru ikut menghidupkan yang bidang-bidang yang lain, bukan kemudian aku orang kesenian nih, orang teater nih, aku harus di panggung nih. Kalau nggak di panggung aku moh nih. Nah, itu nggak jalan hari ini. Iya, iya, iya. Nah, otak kreatifnya itu atau kreativitas kita itu yang harus mampu kemana-mana itu. Maka jawabannya adalah apakah seni itu masih menjanjikan? Justru era ini dan ke depan itu sangat menjanjikan. Potensial income-nya di kesenian itu paling besar. Apalagi di packaging dengan namanya digital sekarang segala macam ya. Iya. Orang kreatif masukin YouTube udahlah. Nah, memang kita sengaja ngulik Mas Aksa itu kita pengen bahwa kewirausahaan itu artinya kemandirian kan, supaya orang-orang yang anak seni itu jangan pernah takut. Kalau kamu punya kayak macam tadi Mendiang Kiseno bisa jadi dalang terkenal kok, Ki Mantep bisa jadi dalang terkenal kok. Gitu ya. Siapa yang mempopulerkan desa sawah restoran sawah Tanjung Rejo itu kalau bukan orang-orang kreatif kita itu yang bikin video lah, bikin foto di Instagram ya. Sehingga sangat terkenal. Orang Kudus saja nggak tahu, tapi orang luar Kudus ada itu kan. Udah Tanjung viral Rejo di Detik ya, kalau kita buka Detik itu udah viral ya. Tempat wisata di Kudus. Betul. Apalagi kalau pihak pengelolanya memaintain itu. Iya. Ada kalau haram dan tidak haram, kemudian soal idealisme yang terpatahkan misalnya ya, atau tidak terakomodir di film selama sebelum di teater kemudian di film agak terkotak itu. Sebetulnya itu asumsi yang keliru semua menurut saya. Yang paling menurut saya itu mengapa dia tidak orang teater agak sulit masuk film, karena gaya aktingnya sudah berbeda. Nah, kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan gaya akting kamera yang natural, yang realis, dia pasti akan ngomong bermain film itu haram. Karena dia tidak, sama halnya ketika kita menonton Yang Muda Yang Bercintanya Rendra. Rendra itu kalau akting di panggung itu luar biasa mempesona, kita nggak berkedip gitu. Tapi begitu kita lihat filmnya, kita kedip terus. Karena kaku, karena gaya aktingnya beda. Dia pakai gaya akting panggung gitu. Yang kedua, kenapa tidak bisa menikmati pemeran di film itu? Karena proses kreatifnya. Jadi ketika di main teater itu, dia terbiasa untuk bermain dari detik pertama sampai detik terakhir. Artinya tanpa cut. Alur emosinya itu jelas terukur dia. Dan naik, kapan turun, kapan naik, kapan turun. Kalau di film, menurut schedule,
besok ada di klimaks, besok lagi turun lagi, dan itu emosinya akan tidak menentu. Nah, proses kreatif yang berbeda dengan teater itu yang kemudian menjadikan mereka gagap gitu. Tetapi selama ini dua hal ini masih bisa diakomodir dia mengalah dengan itu, menerima dengan oh ini perlakuannya kalau main film ya jangan perlakukan diri sebagai pemain teater dong. Pasti bisa. Ya persoalannya di situ aja. Berarti berbeda ya, industrinya beda gitu. Beda. Dan sebetulnya kenikmatannya berbeda gitu. Dia mesti menikmati kenikmatannya gitu. Bukan menikmati susahnya. Kalau tapi ini mungkin ya, pemain film main di teater belum tentu berhasil. Tapi pemain teater pasti berhasil main film. Belum tentu juga ya. Karena gaya aktingnya yang berbeda. Makanya kemudian banyak keluaran dari teater populernya Teguh Karya, seperti siapa itu orang Aceh itu yang jadi cutnya Adin, Christine Hakim, Alex Komang, itu kan Sabto Raharjo. Mas Ardi termasuk nggak itu? Iya, Atika Siolan. Betul, itu teater populer. Di mana teater populer itu pertunjukannya teater realis, Mas. Dia tidak punya akting yang besar sehingga sudah terbiasa sebetulnya dengan gaya akting film gitu. Tetapi kalau Butet main di Petualangan Sherina tetap aja kelihatan teaternya gitu loh. Iya kan? Iya. Cuman orang kemudian dan bahkan Butet sendiri coba karakternya berbeda gimana kalau main di Sherina sama di yang lain. Nggak bisa. Butet ya begini. Kira-kira begitulah. Nggak jauh dengan ini ya. Kalau dia dibawa dengan ke millennials kan agak susah masuk. Susah, kecuali tapi kayak macam dulu di Metro TV Batur ya, sentilan-sentilonnya. Itu pun teatrikal kan? Iya, teatrikal. Ya, harus ada berbau teatrikalnya dia baru masuk ya. Iya. Makanya Maudy Kusnedi, Cornelia Agatha, Rano Karno, itu lulusan ya Alek Kolmang lah yang orang sini ya Jepara gitu. Itu mampu untuk bermain teater bermain film sekaligus karena dasar yang diberikan oleh Teguh Karya waktu itu realis. Tapi lulusannya bengkel teater Rendra seperti Adi Kurdi yang main di Keluarga Cemara, teatrikalnya masih yang lain-lain, apalagi Putu Wijaya yang dari Bali gitu kan, anak-anaknya pasti atraktif. Nggak bisa, kamera itu nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bicara ini ya, bicara tadi aku sedikit tertarik yang bicara sabetan wayang gitu. Ternyata lain daerah pun lain sabetan wayangnya Iya. Karena kita pernah ngulik nasi goreng aja, sendoknya aja ada sendoknya apa namanya? Daerah Jepara. Olahan kan, sendok gorengnya olahan beda, sama saya pikir dengan sabetan. Nah, kalau bandingin tadi kayak macam tadi Alex Komang adalah dari Jepara. Misalnya dari Mas Asa dari apa namanya, dari Jogja gitu. Kalau melihat apa sih perbedaan signifikan dari Bali sama Jogja? Padahal kan sebenarnya sama-sama kerajaan Mataram atau Hindu gitu mungkin ya. Iya, awalnya Hindu sama. Ya. Apa yang membuat perbedaannya gitu? Ada bedanya nggak? Atau kelebihannya masing-masing apa gitu dari Hindu sama dari Bali sama Jogja gitu? Kalau awal dari kesejarahannya kan tetap yang pertama kali di tanah Jawa sampai Bali ini adalah Hindu. Semua Hindu. Bukti Hindu di Jogja hari ini adalah tumpengan itu, gunungan, gunungan yang diperebutkan itu, itu budaya Hindu. Cuman kemudian akulturasi dengan Muhammadiyah hari ini karena Sri Sultan Muhammadiyah gitu kan, jadi kemudian dikawinkanlah itu. Artinya kemudian meminimalisir kehinduannya. Tetapi yang di Bali ini adalah Hindu yang masih generasi ini. Jadi itu apa ya, dia terlokalisir ya, sehingga kemudian menjadi mandiri kebudayaannya itu gitu ya. Dan di sana ada kepercayaan berikutnya yang kemudian masih dianu. Dan jangan lupa bahwa teman-teman yang di Kudus waktu ada bukan pemberontakan ya, infiltrasi Sunan Kudus ke Kudus. Yang selain ke Rahtawu, orang-orang Hindu lari ke Rahtawu, ini lari ke Bali juga gitu. Sebetulnya kan kita mengenal Bali atraktif itu kan hari ini ya, atau dari kebudayaan yang dipopulerkan, itu yang kemudian muncul. Tetapi bahwa ada
tari-tarian atau karya seni yang lebih halus itu juga banyak di sana. Cuman kemudian itu mendominasi informasi kan itu. Nah, sama juga yang di Jogja. Jogja itu kan meliputi sampai apa ya, wilayah Semarang sendiri, kemudian ya sebelum kepecah jadi Solo gitu ya. Itu kan juga wilayah-wilayah yang tidak satu sebetulnya. Jogja memang halus karena tingkat keningratannya ya dituntut untuk itu gitu, memberi teladan, memberi top down dan istilahnya. Orang mesti bertutur baik, mesti bersikap baik, itu yo tingkah laku dia di dalam panggung itu juga baik. Tetapi kesenian rakyat jatilan yang ada di wilayahnya sendiri atraktif juga gitu loh. Artinya bahkan malah sampai kerasukan gitu kan. Ini juga ada yang kerasukan, tari bedoyo itu kalau ditarikan 8 orang yang kelihatan 9 gitu, yang satu Nyi Roro Kidul, sama aja gitu loh. Makanya lemah lembutnya, kerasnya itu kita nggak bisa nganu ya. Nggak bisa dibilang ya, karena memang namanya ini ya. Cuman secara umum saja. Iya. Jogja kelihatan lebih halus dibanding Solo misalnya. Buktinya ada Gusti Mbalelo juga yang di Solo itu dan sejak bersatu atau ketika Jogja menolak untuk dikuasai Belanda kan Solo yang mengajukan diri untuk istilahnya bersama ya dengan mereka, bahkan di dalam keraton ada bangunan hotelnya yang Belandaan begitu kan. Tapi kalau Jogja menolak itu karena ya itu tidak kompromi gitu ya. Ya, tidak berkompromi. Masalahnya kalau ada orang teater dari Medan kan pasti nggak jauh-jauh dari premannya, terminalnya gitu kan, karena udah karakternya gitu ya. Sama aja kita ngomong kalau orang Jawa itu kerisnya di belakang gitu kan. Ya itu apakah tidak lebih sadis membunuh orang gitu ya daripada di depan langsung badik gitu kan misalnya gitu. Artinya ya itu relatif lah ya. Apa ya, nggak bisa dipersepsikan seperti itulah ya. Nanti bisa jadi konotasi negatif ya. Iya. Yang jelas semuanya baik lah itu kan. Nah, di zaman sekarang ini dengan perkembangan sekarang 2021. Kalau melihat antusiasnya orang-orang dulu kan kalau mau sekolah itu kan lebih ke filsuf lah, ke seni peran lah apa gitu. Nah, kalau dilihat anak-anak muda sekarang kira-kira sama nggak antusiasnya? Sekarang sudah tidak ada orang yang bercita-cita jadi pegawai negeri. Nggak ada ya. Sekarang tidak ada orang anak yang bercita-cita kepengen memiliki pekerjaan mapan. Anak-anak hari ini adalah anak-anak yang berkembang. Artinya dalam situasi aku bekerja di sini, dia mencari pekerjaan berikutnya untuk kalau bisa multitasking, atau kalau tidak bisa habis dari sini aku segera pindah ke yang lain. Karena anak-anak hari ini tuh haus akan knowledge gitu, pengalaman dan sebagainya. Beda dengan kita udah bekerja, udahlah jangan macem-macem lah nanti kamu dikeluarin gitu. Sekarang malah aku dikeluarin malah nggak apa-apa gitu. Anak sekarang gitu. Jadi kalau anak sekarang ditegur, ya dia besok akan nggak masuk dan pergi ya. Betul. Kalau orang yang dulu kan lebih tahan mungkin ya. Udah, ini saya nggak mau macam-macam. Artinya juga sebetulnya lahan pekerjaan itu tidak bisa kita takutkan hari ini. Sudah lebih luas lagi. Sudah lebih luas, banyak, lebih banyak. Ya. Betul. Orang ada gamer, ada ini, ada apa lagi ya, konsultan advertising, tak apa-apa lah udah kayak gitu. Orang nggak usah sekolah aja bisa kok dapat duit kok. Gitu kan? Iya. Dan itu terjadi. Dulu jualan harus punya toko, punya tanah gitu ya. Sekarang HP aja udah bisa jadi brokeran ya. Iya. Makanya kemudian calon tiket mungkin. Nafas kita, energi kita itu kreativitas itu. Kreativitas ya. Bahkan teater koma yang 1 bulan penuh berpentas dan selalu menolak penonton karena sudah penuh. Itu defisit. Karena yang terakhir itu multimedia, malah dia bikin teater campur multimedia, itu biayanya ratusan juta. Dan untuk membiayai gedungnya saja juga sudah, artinya kalau kita ngomong apakah worth it gitu ya, secara ekonomi tidak akan bisa. Nah, biasanya untuk mencari sponsor begitu, apa yang dilakukan orang-orang budayawan, seni-seniman itu? Dia nyari kan, kalau tidak sebanding 2 kali 3 kali tayang bisa. Betul. Itu tuh biasanya kalau mereka itu nyari sponsornya gimana sih?
Ya, kalau Ratna di Teater Koma itu memang memaintain nasabahnya, nasabah dalam arti pelanggan, penontonnya. Bahkan yang hari ini tidak bisa menonton pun terinform bahwa Teater Koma lagi mempersiapkan ini, itu di-maintain terus dari bulan per bulan. Bener-bener loyalis kecintaan tadi itu ya. Dia bantu atau tidak, dia report tuh apa punya biaya produksi, bagaimana pengeluarannya, dia report tuh. Jadi orang yang atau instansi yang selama itu belum tergerak untuk membantu, jadi bantu mensupport. Makanya yang paling banyak Teater Koma karena sisi manajemen produksinya paling jadi. Nah, kalau yang lain-lain aku belum bisa ngomong. Yang lain-lain belum sampai ke tahap itu. Memaintain bagaimana orang itu tetap punya keterikatan emosional gitu. Meskipun tidak ada produksi gitu. Nah, itu. Karena dia merasa memiliki teater itu ya. Karena merasa diajak ngobrol terus gitu ya lewat newsletter, lewat WA, bener, merasa memiliki. Justru dia sedih kalau seandainya mereka tidak berkreasi atau berkarya gitu ya. Iya. Nah, persoalan rugi dan untung itu kemudian kalau kita ngomong idealis, dunia teater memang tidak memperhitungkan itu sih ya. Bahwa yang paling pertama dia angkat, mengapa kamu mengangkat teater ini, panggung ini? Karena kita punya keprihatinan atau punya hal yang ingin kita dobrak untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini. Cita-citanya ke sana. Jadi ya sok idealis lah begitu. Artinya mengapa ada teater, selama teater itu hidup berarti masyarakat masih rusak gitu. Artinya teater itu adalah cermin bagaimana masyarakatnya. Nah, ketika sudah maju ya kita nonton hiburan aja sudah. Makanya kemudian teater bukan hanya melulu sebagai industri, tetapi juga sebagai suara dalam tanda kutip ya. Suara nilai untuk bangsa gitu. Maka artinya realita yang terjadi sehari-hari yang diangkat mereka jadi betul, itu gitu. Tolong ini direkam, tolong ini dicatat pemerintah. Misalnya penebangan hutan, iklim hidup, itu di teatrikal kan begitu ya. Nah, ikhtiar mereka itu begitu. Jadi mengapa saya mau berpentas begitu nggak dapat duit? Aku membela sesuatu yang lebih besar daripada panggung ini. Kira-kira begitulah. Bener-bener. Makanya kemudian Rendra, Wiji Tukul dan sebagainya, bahkan Teater Koma sempat dicekal tidak bisa pentas ya karena itu. Wiji Tukul aja dengan idealisnya sampai nggak tahu di mana ya. Iya. Kira-kira begitulah. Jadi yang kalau itu sudah nggak ada, ya darah bangsa ini akan hilang. Maksudnya, ya secara ekonomi nggak. Memang ini ya apa namanya? Orang-orang yang keberpihakannya terhadap alam makhluk hidup atau apa mungkin ya. Setuju. Ini kalimatnya, kata-kata yang saya cari tadi, keberpihakan. Bisa. Betul. Bahwa pilihan keberpihakan kamu kemana itu yang menentukan. Karena saya secara pribadi senang lihat anak seni itu begini. Yang dia bisa, kalau kita orang normal lihatnya. Iya, orang normal artinya orang normal yang diinginkan orang tua itu adalah sore masuk rumah, begitu kan? Tapi kalau orang-orang seni itu kan yang dia cari duit lah dengan cara ngamen apa gitu, hanya untuk apa? Seperti mengumpulkan dana untuk membuat teatrikal tadi supaya itu dilihat orang gitu kan, dengan dicat. Kadang-kadang orang tua kita kan atau saya sendiri aja pernah sempat lihat apa yang dilakukan begitu saya masuk ke Jawa gitu. Jadi saya lihat di pelatarannya Jogja gitu ya, hebat orang ini buka baju begadang minum, kadang kebersamaannya makannya cuma dikit ya. Nah sementara pada saat dia bersuara itu kadang-kadang bukan mereka yang menikmatin ya, malah ada yang mengatasnamakan bahwa kita ini nih, yang terakhirnya dia malah jadi orang politik atau apa kan. Sementara yang suara bener-bener tadi ini apa ya bisa kayak tadi dilihat Wiji Tukul hilang segala macam, padahal yang menikmati siapa gitu ya. Kita ingat siapa yang demo Kamisan itu di depan istana kan sampai mati di semen itu. Benar itu saya bilang. Itu untuk sesuatu yang lebih besar. Dia dapat apa? Nah, benar. Gitu. Kira-kira begitulah idealisme dari seorang apa ya, kira-kira teman-teman seniman yang bergelut di situ. Iya, memang kepuasannya itu nggak bisa dijelasin ya. Orang budaya itu kok sepertinya, misal kita ngelihat Sujiwo Tejo ya, pakai sarung bunga. Kan, kalau kita mungkin ngelihatnya sebagai nyentrik aneh-aneh gitu. Aneh gitu ya. Wong edan dengan apa? Tapi padahal dia sebenarnya menyuarakan bisa banyak kesederhanaan atau mungkin ajaran leluhur yang bagaimana kamu
kan dia benar-benar paham pewayangan gitu ya. Iya. Pada nada-nada yang harmonis itu kita nggak masalah, nyaman. Nada-nada yang harmonis sehingga bikin sebuah lagu. Tapi Sujiwo Tejo, Wicidukul, Rendra adalah disharmonis. Iya. Maka dia didengar. Maka kenapa Iwan itu namanya false, bukan Iwan harmoni gitu. Biar didengar, false. Iya. Suara sumbang. Dia penyanyi yang beda kalau dia ya. Dul juga sumbang. Gitu. Iya. Maka seniman itu orang-orang yang mencoba suaranya didengar. Bagaimana? Ya melenceng dari umum. Kira-kira begitu. Nah, kalau anak-anak sini ada nggak gitu? Misalnya sekali tahun nanti kumpul di mana ngobrol apa aja kayak gitu, ada nggak ya? Kalau pertemuan-pertemuan ada gitu ya, pertemuan penyair Nusantara misalnya, Federasi Teater Indonesia ada. Tetapi itu komunitas yang tidak formal. Saya justru menganjurkan nggak usah ada asosiasi apapun tentang seniman itu, karena nggak bisa nyatuin seniman. Sampai hari Karena ini cara berpikirnya masing-masing ya. masing-masing, dan itu biarkan mereka berkembang menurut lokalnya masing-masing, kemerdekaan masing. Kayak mana mau ditanya pendapat kalau orang dia tukang ukir batu ya, dia masih mikir aja ditanya pendapat. Padahal pikiran dia lagi mikirin mau buka batu gitu kan. Bisa sebulan dia kan masih berpikir, tidur, merokok lagi, berdiri, tidur. Iya. Apalagi kalau suara kita misalnya ada kelompok gitu ya, ada lembaga kemudian diwakilin ketemu Jokowi gitu yang mewakilin si A lah, Butet atau siapa gitu. Aku nggak begitu, nggak setuju. Gimana caranya gitu? Iya. Ya udah, dia suara dia sendiri aja. Karena memang dia sudah lebih eksis di situ. Iya gitu. Di media. Jangan mewakili seniman gitu. Saya pernah terbayang. Jadi kan anak seni ini kan kalau dibilang orang yang nggak memahami seni, gampang aja dia membuat konotasi negatif ya. Orang seni ini orang susah diajak ngobrol, sakarape wae gitu kan. Makanya saya dibayangin kalau besok ada acara paguyuban, dikumpulin semua kayak ibarat mengumpulkan pesilat kan. Ada tukang pahat batu kan biasanya tiap pagi dia hanya mandang rokok. Jadi kalau ditanya pendapatnya sebulan dia nggak ngasih jawaban. Nggak ngasih pendapat. Pendapatnya ya karya itu. Mungkin rapatnya juga selesai sebulan kan. Karena pas mau ditanya, datang orang jangan ditanya, ini lagi mikirin tuh loh. Kalau nggak ada jawaban dia nanti nggak aklamasi nih. Betul. Tapi kalau komunikasi antar seniman itu ada gitu. Tetap ada. Kalau misalnya ada event, mereka ketemu, ngobrol dan sebagainya, pasti ada. Tetapi asosiasi lembaga tertentu tidak ada. Hari ini itu pemerintah itu mengupayakan NPWP, KTP seniman dan sebagainya untuk didaftarkan biar dapat jaminan sosial. Nggak ada tuh yang masukin. Nggak ada ya. Nggak laku. Maksudnya ya biarkan, kalau seseorang berafiliasi dengan pemerintah, pilihan masing-masing gitu ya. Dia sudah kalah. Oh, karena memang independensinya orang itu yang paling mahal. Paling mahal itu ya, anak itu ya. Makanya ketika kita melihat beberapa teman yang berafiliasi dengan pemerintahan, habislah dia. Habis dalam pengertian dia bukan berkarya lagi, dia menyuarakan kepentingan pemerintah gitu. Iya, artinya idealisme dia sudah dipertanyakan gitu ya. Artinya untuk kritis tidak bisa lagi. Iya, benar. Padahal kritis itu yang dibutuhkan. Iya, karena anak seni itu memang anak-anak yang yang menyuarakan kebenaran gitu. Iya. Ya kalau memang dibilang dia dilihat tidak cocok, siapapun itu tidak memandang bulu harus disampaikan. Begitu ya. Terakhirnya orang yang naik, kan kadang pada saat kita ingat demo tahun 98 banyak juga anak seni yang berani paling depan. Tapi sebagian orang yang tadi pragmatis mengambil kesempatan itu ya. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah aja karena itu pilihan. Sebenarnya. Cuma tadi kita bilang tadi yang kita bahas adalah pada saat dia berafiliasi, dia tidak mewakili lagi independensinya anak seni itu ya. Nah, kalau YouTube-nya Mas Asa itu Asa Jatmiko. Jadi teman-teman boleh subscribe. Nanti penggemarnya Mas Asa Jatmiko juga boleh subscribe Lander Sudiarto. Siap, harusnya begitu. Iya. Itu enaknya kolaborasi itu tadi ya. Betul. Mas Asa, kamu buatin karya saya itu tahun berapa sih? Ada yang minta idenya Mas Asa supaya buatin film gitu? Kalau tahun berapa? Kalau saya itu cukup serius membuat film-film pendek itu baru sejak pandemi ini aja. Oh, jadi artinya sebelumnya kan larut di teater di sini banyak kesempatan manggung itu lebih, makanya tadi ada drama musikal sampai 4 kota kayak gitu. Oh, lebih banyak dulu roadshow ya. Iya. Tapi ternyata pandemi ini tidak mematikan kreativitas ya. Betul. Jadi ke film tadi. Iya, jadi kalau dibilang
diberi garapan sejak kapan? Kalau ngomong dari teaternya sudah ya sudah lama lah ya, untuk garap ini garap itu gitu. Jadi artinya tidak kaget lagi karena kita sudah punya punya histori, memang sudah sering bekerja mau menghasilkan sebuah karya ya. Kalau mungkin yang perlu saya ceritakan di Nomena ini bocorannya bahwa kita melihat orang itu, apa yang terlihat itu kan fenomena. Tetapi apa yang esensi di balik fenomena itu adalah nomena. Apa yang misalnya kita mencium sesuatu, ada bau tertentu gitu, tapi tidak terlihat. Itu fenomena gitu. Tetapi nomenanya adalah sumber dari bau itu. Nah, 3 tokoh ini kena AIDS gitu di cerita itu. Kemudian karena menceritakan tentang AIDS, yang istimewa dari film ini salah satu peran pemainnya adalah Oda gitu, orang dengan HIV AIDS gitu. Memang benar-benar orang pengidap langsung gitu ya. Dan susah nggak cari waktu itu? Ya, saya kerjasama dengan KPA ya, Komisi Penanggulangan AIDS daerah. Kemudian diberi satu volunteer gitu. Kemudian saya cerita-cerita gitu. Ya awalnya saya takut juga untuk menyinggung ngendak gitu kan. Iya, nggak semua orang sangat legowo ya. Iya, apalagi terekspos begitu. Tapi pada saat, sebelum kita lanjut yang itu, pada saat tadi datang kita ke Komisi untuk Perlindungan AIDS itu, apakah dia ngasih satu orang, atau kita melihat dari kumpulan banyak orang itu, kita memilih satu orang yang secara pace, secara gestur dia bisa mewakili, atau gimana pada saat rekrutnya itu? Jadi ketika saya disuruh garap itu, kan awalnya karena saya punya garapan skenario. Nah, maka skenario itu yang jadi bekal untuk ke KPA. Saya punya cerita ini nih. Nah, kemudian 1 dari 3 tokoh di situ saya kepengen asli yang menderita, supaya benar-benar mewakili cerita itu gitu ya. Dan rasanya lain gitu ya kalau memang ada yang satu yang kena gitu. Nah, kemudian mereka baca, yang cocok ya ini gitu ya, jadi yang mereka pilihkan yang itu. Cocok itu dalam pengertian bagaimana apa yang diceritakan itu hampir sama dengan yang dialami gitu. Itu serba kebetulan saja. Jadi imajinasi, kemudian pihak KPA mencari orang yang sesuai dengan tadi cerita itu ya. Dan itu hari ini trendingnya besar di kota-kota kecil kayak Kudus dan sekitarnya itu. Jadi buat saya yang penting kemudian adalah ya udah, ini kita dedikasikan aja untuk anak-anak kita hari ini gitu, bahwa pergaulan, tanggung jawab itu jadi penting untuk hari ini. Kita diberi kebebasan pegang HP dan sebagainya, tapi pengawasan orang tua, kemudian pemberian tanggung jawab yang bebas tapi bertanggung jawab itu juga perlu di maintain itu sama anak-anak gitu. Kira-kira begitu yang dari message pentingnya barangkali begitu. Tadi itu iya. Itu durasinya berarti berapa menit? Sekitar 8 menit. 8 menit. Tapi yang buat skripnya, kalau cerita itu dari Masnya Aksanya sendiri ya. Susah sih nggak buat skrip itu? Gampang susah. Karena memang dari tadi zaman tergantung. Dari kalau anak seniman pun apapun semua tergantung mood ya. Tapi beda. Kalau penulis biasanya cepat balik. Yang susah moodnya itu tukang pahat. Bisa jadi tujuan awal sama tujuan ini udah beda cerita jadinya kan. Moodnya udah beda. Tapi kalau penulis kan ya rata-rata pasti ini aja dia, sama kayak penulis lagu lah ya. Begitu dapat pesan sosial yang pada saat itu dia lihat, bisa jadi hari itu bisa jadi 4, jadi 5, jadi 6 gitu ya. Itu betul. Itu yang ini. Jadi rasanya energinya tuh wah terus. Bener. Sekali bosan ya bosan gitu ya. Nah, sebelum saya akhirin ini sama Mas Hasan. Jadi kita sudah seneng nih dapat banyak cerita lah. Saya pengen Mas Hasan memberikan semacam inspirasi bagi mungkin yang anak-anak sekarang yang punya jiwa seni tapi takut untuk memilih seni. Artinya karena kan tanda kutip bisa jadi pada saat kita SMA anak IPA, anak ini yang dibutuhkan kan begitu kan. Padahal sebenarnya di zaman sekarang itu apa yang kamu yakini, tekuni, maka itu menjadi prestasi kan begitu kan. Nah, silakan pesannya Mas Asa kepada teman-teman Landur Sudiarto dan teman-teman Asa Jatmiko kan. Iya. Teman-teman, kata kreatif itu sekarang menjadi kata kunci
untuk kita bisa bangkit dari semua keadaan, terutama keadaan keterpurukan kita. Dan kreativitas itu bukan sesuatu ilmu yang mahal, ilmu yang harus didapat dari akademi, dari kuliah dan sebagainya, bukan. Kreativitas itu justru makin ketemu ketika kita makin melihat apa yang ada di dalam diri kita. Itu namanya kreatif. Kalau semua serba ada, semua bahan-bahan sudah disediakan, apa yang kreatif dari kita? Ketika kamu dan apa yang ada di dalam diri kamu itu dimanfaatkan, dikembangkan, itu baru kreatif. Maka pesan saya, kata kunci kreatif itu menjadi kata kunci kita hari ini untuk bangkit. Berani kreatif itu hebat. Asik. Oke, teman-teman Landor Sudiarto, saya makasih Mas Hasan sama Mbaknya. Thank you. Nah, kita sudah dijamu dengan baik, dibuka cerita seluas-luasnya, dan kita hanya berharap dapat WA kerjasama nanti. Siap. Jadi semoga teman-teman yang menonton ini bisa terinspirasi bahwa menjadi anak seni atau jadi apapun selalu yang dirangsang adalah kreativitas. Jadi selagi teman-teman punya kreativitas, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan hidup ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Asik.